Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana solusi ketika mesin semi inverter atau setengah inverter yang dalamannya hampir mirip seperti ini, dimana penyakitnya motor wire ini rusak, tidak bisa bergerak atau tidak mau mutar ya. Sedang motor wire ini dikendalikan oleh PCB di sini. Di sini adalah PCB kontrol. Jika teman-teman mengalami kesulitan bagaimana cara memperbaiki PCB kontrol ini, atau mungkin kesulitan mencari IC LM2324N, atau mungkin juga kesulitan untuk mencari dataset 2N6347 ini, karena setahu saya ini susah dicari teman. Jadi mungkin harus inden di luar negeri, atau ada tapi mungkin barangnya susah untuk ditemukan, atau bisa saja karena penyakitnya PCB ini, jalur PCB nya ini sudah ada yang rusak, atau mungkin jalur-jalurnya di dalam itu sudah nggak bisa ada yang connect, terus kemudian sulit diperbaiki. Saya akan carikan, atau saya akan berbagi tip solusinya, yaitu kita akan mengganti PCB ini untuk mencari jalur lain agar motor wire bisa berjalan lagi. Saya membutuhkan 3 komponen. Untuk pertama, power supply atau switching, orang menyebutnya 24 volt. Terus kemudian kontaktor, usahakan yang 24 volt. Yang ketiga adalah DIM 24 volt juga, ini nanti yang akan menggerakkan motornya. Sedangkan yang dua ini untuk mengganti jalur-jalur arah kabel 3 fasnya yang masuk ke trafo. Untuk yang pertama, saya akan pasang dulu power supply-nya. Untuk menyingkat waktu, saya akan pasang dulu. Setelah terpasang, pastikan aman. Terus kemudian siapkan power supply. Bisa ambil dari trafo supaya lebih aman, karena trafo sudah terhubung dengan power on off. Di sini ada power on off. Bisa juga teman-teman ambil dari sumber langsung, tapi untuk kali ini saya ambil dari trafo supaya lebih aman. Sudah saya siapkan kabel plusnya, plus dan minus. Kalian boleh pasang bolak-balik. Setelah terpasang, kita siapkan PCB-nya ya. Ini PCB pengendali motornya 24 volt. Kita pasangkan di sini nanti karena ada potensionya. Jadi nanti bisa menyatu dengan bodi. Langkah pertama kita ambil dulu. Terus kita pasang. Untuk meringkas waktu, saya pasang dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Setelah terpasang, kita ambil atau kita potong kabel untuk motor wire-nya. Ini kabel untuk motor wire-nya, dan kita potong juga kabel untuk saklar. Jadi kabel saklar dari tos ini nanti ada kabel 2, terus kemudian diperpanjang. Saya sudah siapkan. Setelah
dari tos dan motor ini siapkan dulu power supply 24 volt untuk main. Nah, jadi kita pasang mainnya. Untuk plusnya nanti ikut kontaktor, jadi nanti kita pasang dulu ini dulu, nanti saya lanjutkan ke kontaktor. Untuk mempersingkat waktu lagi, saya pasang dulu rangkaian kabel untuk jalur motor dan tos. Untuk motor di sini sudah ada keterangannya, di belakang ini ada tulisan M plus M main, jadi ini untuk motor plus dan motor main. Terus kemudian yang ini untuk power supply untuk sini. Untuk meringkas waktu, saya pasang dulu. Setelah motor kabel wire terpasang plus dan minus, jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik biasanya putarannya motor wire terbalik juga. Terus kemudian kabel dari power yang main juga sudah terpasang. Kemudian yang plus ini sudah saya siapkan. Untuk yang plus, sebelum masuk ke PCB pengontrol motor ini, kita lewatkan kita lewatkan tos dulu, supaya nanti PCB ini dikendalikan oleh tos. Ketika tos dihidupkan, nanti baru PCB ini hidup, kemudian motor berjalan. Untuk meringkas durasi, saya pasang dulu PCB kontaktornya. Nah, di sini kontaktor juga berfungsi untuk mengganti kontaktor yang satu ini. Jadi kontaktor aslinya kalian bisa ganti. Ini ukuran 36 volt, sedangkan yang ini 24 volt. Kalian bisa ambil kemudian ganti ini, tapi untuk kali ini saya akan memasang di sebelah sini. Jadi suatu saat akan dihidupkan yang lagi ini sudah siap juga. Jadi ada dua jalur yang bisa kalian gunakan. Ini dia hasil akhir perakitan pengendali motor dan pengganti PWM PCB. Sudah saya rakit semua, terutama kontaktor juga. Jadi di sini kontaktor, instalasi kontaktor sini L1, L2, L3. Untuk masuk ke trafo sudah saya pindah ke sini. Seperti yang saya bilang di awal, kontaktor ini saya seri dengan DIM 24 volt atau pengendali motor. Jadi setelah saklar ini nanti ditekan, kemudian pengendali motor ini hidupnya PCB ini bersamaan dengan kontaktor ini. Jika PCB pengendali motor ini hidup, secara otomatis kontaktor juga akan ikut hidup. Masih tinggal satu lagi, yaitu pengendali atau pengatur CO. Nah, di sini pengatur CO-nya menggunakan sumber 36 volt pakai aslinya. Biasanya saya menggunakan 24 volt, saya ganti yang 24 volt dengan ganti 24 volt, maka akan lebih mudah karena bisa diikutkan dengan kontaktor dan PCB pengendali motor ini. Tapi untuk kali ini saya menggunakan aslinya, yaitu 36 volt. Saya ambil dari kontaktor dan dikendalikan oleh kontaktor. Jadi ketika kontaktor ini hidup, solenoid juga hidup. Setelah semua terpasang, kita akan coba hidupkan dulu. Anggar on, indikasi hidup, kipas nyala, terdengar suaranya. Kita coba hidupkan tos sambil lihat motor berjalan. Kita coba untuk putar pelan, putar cepat,
semakin pelan berarti ini berhasil karena bisa dipercepat dan bisa diperpelan. Kita lihat yang sampingnya. Kontaktor berjalan normal, hidup. Solenoid juga bergetar, bertanda hidup. Kita coba pada massa untuk mengelas. Nah, hidup teman-teman. Jadi dengan semudah itu kalian bisa mencobanya. Cukup simpel dan mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.